Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konversi hak atas tanah. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian konversi. Konversi berasal dari kata konversion yang berarti peralihan, perubahan, dan penggantian. Konversi hak atas tanah adalah perubahan hak atas tanah sehubungan dengan berlakunya upah. Hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya upah diubah menjadi hak-hak atas tanah yang ditetapkan dalam upah sebelum berlakunya upah. Dalam hukum tata tanah dikenal dua kelompok hak atas tanah, yaitu yang pertama, hak atas tanah yang tunduk kepada hukum barat yang disebut dengan hak-hak barat. Hak tanah barat misalnya hak Elgendom, hak Opstal, hak Erpes, hak Rechts van Gebruik. Yang kedua, hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum adat yang disebut dengan hak-hak adat. Hak atas tanah adat misalnya hak Yasan, hak Gogolan, hak Agandu, hak Grant, hak Bengkok, dan lain-lain. Selain dua kelompok itu, ada lagi pada tunduk yang diciptakan pemerintah Belanda tetapi dalam rangka konversi yang dimasukkan dalam kelompok hak Indonesia, yaitu hak agraris Elgendom, yaitu hak atas tanah sebelum upah berlaku. Baik, saya akan melanjutkan cara terjadinya konversi hukum. Yang pertama, konversi karena hukum meliputi konversi karena hukum terjadi dengan sendirinya, artinya perubahan hak atas tanah dari hak lama menjadi hak baru tanpa diperlukan adanya ketetapan dari instansi yang berwenang. Misalnya hak erpat untuk perusahaan perkebunan besar dikonversi menjadi hak guna usaha sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960 dengan jangka waktu selama sisa hak erpat tersebut tetapi paling lama 20 tahun. Yang berikut, konversi karena hukum yang terjadi dengan syarat-syarat tertentu, perubahan hak atas tanah dari hak lama menjadi hak baru dengan adanya suatu ketetapan deklaratoir. Ketetapan deklaratoir adalah suatu ketetapan dari instansi yang berwenang yang memberikan hak yang sudah ada kepada pemegang haknya. Misalnya hak eigendom itu tidak selalu dikonversi menjadi hak milik secara otomatis, akan tetapi hak eigendom tersebut bisa dikonversi ke dalam hak milik apabila dipenuhi syaratnya, yaitu pemegang haknya harus warga negara Indonesia tunggal. Yang kedua, konversi bukan karena hukum. Konversi bukan karena hukum ini hanya bisa terjadi karena ketetapan konstitutif, yaitu suatu keputusan dari instansi yang berwenang. Untuk itu, yang memberikan hak dan kewajiban baru kepada pemegang haknya. Misalnya, konsesi dan sewa untuk perusahaan perkebunan besar. Untuk dapat dijadikan hak guna usaha, para pemegang hanya harus mengajukan permohonan dalam jangka waktu 1 tahun terhitung mulai berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Apabila tidak mengajukan permohonan dalam jangka waktu tersebut, hak konsesi dan sewa itu berjalan terus selama sisa waktunya dengan paling lama 5 tahun. Kemudian, hak konsesi dan sewa itu menjadi hapus dan tanahnya dikuasai oleh negara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama mengenai konversi hak atas tanah adat. Nah, konversi hak atas tanah adat setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, maka telah tercapai unifikasi hukum. Di bidang pertanahan, unifikasi hukum tersebut juga berimplikasi terhadap hak-hak atas tanah. Hak-hak atas tanah yang bersifat dualistis setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria disatukan menjadi hak-hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria melalui konversi. Yang kedua ada konversi hak atas tanah barat. Sebagaimana hak atas tanah adat, hak atas tanah barat pun setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria juga dikonversi hak atas tanah barat yang dimaksud adalah hak eigendom, hak Opstal, hak Erbek, dan hak Recht van Gebruik. Nah, yang pertama ada hak eigendom, ialah hak untuk berbuat atas suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku saat itu serta tidak mengganggu hak orang lain. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak ini sama isinya dengan hak milik dalam hukum adat.
Yang kedua, hak obstal, ialah suatu hak kebendaan untuk memiliki bangunan dan tanaman-tanaman di atas sebidang tanah orang lain. Yang ketiga ada hak erpek, ialah hak untuk memetik kenikmatan seluas-luasnya dari tanah milik orang lain, mengusahakan untuk waktu yang sangat lama. Hak erpek dibagi menjadi 3 jenis, hak erpek untuk perusahaan perkebunan besar, hak erpek untuk pertanian kecil, dan hak erpek untuk perumahan. Yang keempat ada hak rek van gebruik, ialah suatu hak kebendaan atas benda orang lain bagi seseorang tertentu untuk mengambil benda sendiri dan memakai apabila hasilnya sekadar untuk keperluannya sendiri beserta keluarganya. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang pengertian land reform. Istilah land reform berasal dari kata land yang berarti tanah dan reform yang berarti perubahan, perombakan, atau penataan kembali. Jadi, land reform berarti merombak kembali struktur hukum pertanahan lama dan membangun struktur pertanahan baru. R. Suprapto menyatakan bahwa land reform adalah perombakan sistem penguasaan dan pemilikan tanah pertanian, disesuaikan dengan batas kemampuan manusia untuk mengerjakan sendiri tanahnya, dengan memperhatikan keseimbangan antara tanah yang ada dan manusia yang membutuhkan. Land reform adalah suatu asas yang menjadi dasar dari perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Asas itu adalah bahwa tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Land reform meliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. Baksan Mustafa menyatakan bahwa land reform berarti perubahan sistem pemilikan dan penguasaan tanah. Sistem pemilikan dan penguasaan tanah yang lampau diubah dengan sistem tata pertanahan yang baru yang disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat yang giat melaksanakan pembangunan ekonominya. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang tujuan land reform. Tujuan land reform yang diselenggarakan di Indonesia adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tujuan dari land reform bermuara kepada usaha untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Demikian materi yang saya bawakan. Sekian. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang dasar hukum land forum. Nah, teman-teman, peraturan mengenai land forum terdapat dalam pasal 7, 10, dan 17 Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Kemudian peraturan lebih rinci mengenai land forum diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960, yaitu tentang larangan pemilikan tanah melampaui batas atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Land Forum. Materi yang berikut ini tentang program land reform. Di sini ada 5, yaitu yang pertama, larangan pemilikan dan menguasai tanah pertanian melampaui batas, dan yang kedua itu ada larangan pemilikan tanah pertanian secara absenti atau guntai. Yang ketiga itu ada retribusi tanah-tanah yang selebihnya
dari batas maksimum, serta tanah-tanah yang terkena larangan absenti, tanah bekas swapraja, dan juga tanah negara lainnya. Dan yang keempat itu ada pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan. Dan yang kelima atau yang terakhir itu ada pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Konversi hak atas tanah dan reforma agraria adalah dua konsep terkait yang melibatkan perubahan kepemilikan dan pengelolaan tanah. Konversi hak atas tanah umumnya berkaitan dengan perubahan status hak atas tanah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, misalnya dari hak pakai menjadi hak milik. Sementara itu, reforma agraria lebih bersifat menyeluruh, mencakup perubahan struktural dalam kepemilikan dan penggunaan tanah untuk mencapai tujuan retribusi, keadilan sosial, dan pembangunan ekonomi. Baik, terima kasih.